Sebelumnya di Kingdom Come, para superhero baru tersebut sudah bukan lagi bertarung demi kebaikan, tetapi bertarung hanya karena ingin bertarung sambil membanggakan kalau mereka telah melenyapkan seluruh penjahat super di dunia. Norman mulai percaya dengan perkataan Weasley karena sekarang penglihatan tersebut telah berpindah padanya. Dan orang-orang yang melihatnya mulai tersenyum lebar karena sesuatu tersebut adalah Superman. Melanjutkan dari video sebelumnya, setelah Superman kembali dari pensiunnya, Norman kembali mendapatkan penglihatan tentang 7 malaikat yang bermandikan api di sebuah obor. Tak lama kemudian Norman tersadar dan melihat keadaan sekitar. Norman bertanya kepada Spectre kemana dia membawanya karena dia sudah tidak bisa merasakan waktu dan tempat yang mereka datangi. Spectre pun menjawab jika waktu sudah tidak ada artinya untuk mereka karena mereka bisa berpindah dari waktu ke waktu sesuka hati mereka, dituntun oleh penglihatannya, dan dia hanya memperlihatkan sesuatu yang harus mereka lihat. Setelah itu Norman memberitahu jika dia mendapatkan penglihatan lagi, dan penglihatan tersebut pun akhirnya menuntun mereka menuju patung Liberty, di mana mereka melihat Amerikomando berteriak-teriak di atas patungnya untuk menolak para imigran datang ke Amerika, apalagi dengan tragedi di Kansas yang membuat wilayah Amerika semakin sempit. Amerikomando pun berniat menembaki seluruh imigran yang ada bersama para Minutemen-nya yang dikendalikan oleh The Brain Trust. Tapi ketika Amerikomando sedang berorasi, Red, White, dan Blue tiba-tiba datang menyerangnya dan berusaha menghentikan aksinya. Kedua kubu pun mulai berperang tanpa memperdulikan warga sipil di sekitar, yang membuat Norman seketika geram ketika melihatnya, dan dia pun berkata kalau seseorang harus bertindak. Sesaat kemudian, Superman bersama Justice League terlihat datang untuk menghentikan konfliknya. Superman terbang ke arah Amerikomando dan menghancurkan armornya, sedangkan Green Lantern, Flash, dan Power Girl menyelamatkan para imigran yang tercebur ke laut. Melihat kedatangan Justice League, Brain Trust di patung Liberty pun panik karena fokus para Minutemen langsung teralihkan, yang membuat mereka tidak bisa mengendalikannya. Mereka pun berniat konsentrasi untuk memerintahkan para Minutemen melancarkan tembakan, tapi yang tidak mereka sadari, di belakang mereka Red Robin telah menyusup masuk dan langsung melumpuhkan mereka. Pertempuran juga terjadi di luar patung Liberty, di mana anggota Justice League bertarung dengan para Minutemen serta ketiga android warna sambil melindungi para imigran. Setelah keadaan aman, para warga dan reporter terlihat tidak percaya dengan kembalinya Justice League serta menanyai mereka kemana saja mereka selama ini. Tapi Justice League tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung pergi dari sana menuju gedung PBB untuk melakukan pers conference. Di sana, Superman berkata pada dunia kalau Justice League telah menghilang untuk beberapa waktu, dan itu adalah kesalahan Justice League, dan selama mereka pergi, generasi baru metahuman mulai bermunculan menjadi superhero gadungan yang tidak ingin melindungi orang-orang. Mereka telah menyia-nyiakan kekuatan mereka dan mengabaikan tanggung jawab mereka yang telah menjadi tugas mereka. Tapi sekarang, Justice League telah kembali dan mereka akan mengajarkan arti dari Truth and Justice kepada generasi baru, dan bersama-sama mereka akan membimbing generasi baru dengan bijaksana, dan jika diperlukan mereka juga akan menggunakan paksaan. Tapi yang pasti mereka akan mengembalikan ketertiban dan membuat dunia seperti semula. Setelah pidatonya tersebut, Superman pun mendapatkan pertanyaan seperti apakah yang lain akan ikut dan apakah dia akan membungkam siapapun yang tidak mengikutinya. Superman pun menjawab jika anggotanya pasti akan bertambah dan dia tidak berharap kalau para generasi baru akan bertindak di luar prediksi mereka. Mendengar jawaban Superman, salah seorang reporter kembali bertanya apakah para generasi baru yang Superman maksud termasuk Magog di dalamnya, dan apakah dia ada niatan untuk berhadapan dengan Magog. Mendengar pertanyaan tersebut, Superman terdiam, dan karena itu Wonder Woman berbicara mewakilinya dan berkata kalau mereka akan menghadapi Magog ketika mereka mengetahui keberadaannya untuk memberinya sanksi
sanksi atas aksi di Kansas. Setelah itu Justice League pergi dan Sekretaris Jenderal PBB yang mendengar pidatonya bertanya pada delegasi negara-negara yang ada di sana apakah mereka senang ketika mendengar ucapan Superman, tapi nampaknya para delegasi tidak merasa senang dan Sekretaris Jenderal telah memprediksikan hal tersebut. Melihat diskusi anggota PBB, Norman berkata jika dia merasakan ketakutan di ruangannya dan Spectre mengkonfirmasi hal tersebut karena awalnya para anggota PBB hanya curiga kalau umat manusia sudah bukan lagi yang memegang kendali atas takdir mereka, tapi berkat pidato Superman, sekarang kecurigaan mereka akhirnya terbukti. Setelah itu Norman menanyai Spectre apa keterlibatan Superman dalam kehancuran yang akan datang dan Spectre berkata kalau jawabannya masih terkunci di penglihatan Norman dan dia pun menanyai Norman apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Norman menjawab jika dia melihat gambaran-gambaran dan dia mulai sadar akan keterlibatan Superman karena sebelumnya Superman berkata kalau anggota Justice League akan bertambah dan dia pun mulai bertanya-tanya siapa lagi yang akan Superman rekrut. Setelah itu mereka berdua mengikuti Superman yang ternyata pergi menuju Wayne Manor di Gotham yang terlihat telah runtuh. Superman pergi menuju Batcave yang sudah rusak untuk menemui Batman dan Batman yang sedang memonitori para robot-robotnya menyambut kedatangan Superman. Setelah itu, Superman menanyai Batman apa yang terjadi dengan Wayne Manor dan Batman menjawab ketika identitasnya diketahui, Bane dan Two-Face menghancurkan Manor-nya, tapi itu tidaklah penting karena dia memiliki segalanya di sini dan tidak ada yang mengganggunya lagi. Mendengar ucapan Batman, Superman pun ingat perkataan seseorang yang mengatakan kalau kota Gotham akhirnya aman setelah genosida yang terjadi di Arkham Belleref dan penjara Blackgate. Setelah itu Superman memberitahu kalau Justice League membutuhkan Batman, tapi Batman berkata kalau dia sibuk, yang membuat Superman mempertanyakannya apakah dia terlalu sibuk untuk menyelamatkan dunia. Sambil mengawasi robot-robotnya, Batman pun menjawab kalau mara bahaya bukanlah hal yang baru karena selama bertahun-tahun perselisihan tetap terjadi di dunia dan selama Superman pergi, populasi metahuman melonjak sangat tinggi dan orang-orang mulai memutuskan kalau superhero seperti mereka berdua terlalu kuno untuk beraksi dan orang-orang menginginkan superhero yang lebih kuat dan kejam. Dan sekarang para metahuman telah menguasai bumi dan untuk mengambil kendali dari mereka adalah masalah yang rumit, tapi hal tersebut masih bisa dilakukan bahkan tanpa Superman dan Justice League. Mendengar respon Batman, Superman pun memberitahu kalau Robin tidak berpikir sepertinya dan Batman membalas kalau tujuan Superman merekrut Robin hanya untuk meyakinkan dirinya tidak akan berhasil karena dirinya sudah tidak pernah bertemu lagi dengannya dan di sini dirinya memiliki kontrol atas wilayahnya dan meski metodenya lebih lambat dibandingkan metode Superman, tapi cara ini membuahkan hasil dan bahkan kota Gotham telah menjadi utopia dibandingkan metropolis. Mendengar ucapan Batman, Superman berkata kalau dia melihat kota Gotham seperti kotanya para diktator yang warga-warganya menjadi seorang penakut. Batman pun membalas kalau warga Gotham lebih takut pada dirinya dibandingkan percaya pada Superman dan dirinya juga tidak mempercayainya. Batman juga memberitahu Superman setelah Superman pensiun, dia tetap berjuang di Gotham dan bahkan bukan hanya di kota Gotham, tapi kami telah membuat koneksi yang terbentang dari kota Gotham menuju Star City. Mendengar kata kami, Superman pun bingung dan Batman memberitahu kalau dia memiliki sekutu manusia yang lebih selaras dengan kemanusiaan dibandingkan Justice League karena mereka tidak ingin memerintah dunia, tapi mereka hanya ingin meluruskannya dengan cara mereka sendiri. Mendengar respon Batman, Superman pun kembali memastikan apakah Batman benar tidak ingin kembali ke Justice League dan Batman menegaskan hal tersebut dan mengucapkan selamat tinggal kepada Superman. Tak lama kemudian, 3 orang datang menghampiri Batman yang salah satunya curiga kalau Superman mengetahui keberadaan mereka karena dia bisa merasakan X-ray vision-nya. Melihat ketiga orang tersebut, Norman pun bertanya siapa itu dan Spectre memberitahu kalau mereka bertiga adalah Oliver Queen atau Green Arrow, Dinah Lance atau Black Canary, dan juga Ted Kord atau Blue Beetle. Setelah itu, Batman berkata pada timnya kalau tak lama lagi Justice League
League pasti akan menimbulkan kerusakan besar, dan jika Justice League dibiarkan masuk ke wilayah mereka, maka dunia pasti akan hancur. Tapi Superman tidak tahu apa yang dia lawan karena mereka memiliki tim yang dapat mereka andalkan. Melihat percakapan Superman dan Batman tadi, Norman pun sempat bingung karena yang dia tahu mereka adalah sahabat, dan Spectre memberitahu kalau pikiran yang hebat tidak selalu berpikir hal yang sama. Setelah itu, selama berhari-hari, Spectre dan Norman menjadi saksi bisu terbentuknya pasukan Superman yang ketika memungkinkan, Superman akan menggunakan negosiasi, tapi jika tidak bisa, maka dia akan melakukan paksaan. Dan perlahan-lahan, Superman mulai merubah musuh menjadi teman. Dia dan Justice League mulai berterbangan ke seluruh dunia, bergerak bersama-sama, tidak terkalahkan, dan mulai menghilangkan ketakutan di hati manusia, walau sesekali mereka melewati batasan. Setelah itu, Norman dan Spectre berpindah ke sisi lain, di mana mereka menyaksikan terbentuknya MLF atau Front Pembela Manusia yang beranggotakan Lex Luthor, Lord Naga atau Cobra, Al-Shufaq, pewaris dari Ra's al Ghul sekaligus anak dari Batman, Vandal Savage, Joseph Carney atau King, Selina Kyle atau Catwoman, dan juga Edward Nygma atau The Riddler. Setelah itu, Luthor meminta laporan kepada anggota MLF, dan Shufaq melaporkan kalau pemberian bantuan kepada korban Kansas akan ditunda, dan Cobra juga melaporkan kalau dia telah merekrut 6 vigilante lagi, dan kalau survivor dari Arkham dan Bel Air Rev yang mereka fasilitasi dihitung, maka sekarang mereka telah memiliki 8% dari populasi superhero di dunia. Mendengar laporan tersebut, The Riddler pun sempat bertanya-tanya kalau mereka memfasilitasi metahuman, bukankah mereka akan membuat dunia lebih buruk lagi, dan apa artinya organisasi mereka? Luthor pun menjawab kalau ini diperlukan karena misi mereka adalah membuat konflik antara manusia dengan metahuman yang akan memaksa umat manusia untuk mengambil alih dunia lagi, dan perang pasti akan terjadi, tapi pada akhirnya umat manusia akan kembali menguasai bumi. Namun yang menjadi masalah dengan kembalinya Justice League, hal tersebut membuat mereka harus mempercepat rencana yang mereka buat untuk 10 tahun ke depan menjadi 10 hari ke depan. Tapi meski begitu, dia yakin kalau mereka bisa memanfaatkan kembalinya Justice League untuk keuntungan mereka. Mendengar ucapan Luthor, Cobra pun bertanya lalu apakah mereka tidak perlu takut dengan Justice League terutama Superman. Tapi mendengar ucapan Cobra, Luthor tiba-tiba tantrum dan berteriak kalau Superman tidak akan bisa menyentuhnya karena dirinya memiliki rencana anti-Superman. Seorang pelayan pun mengkonfirmasi hal tersebut yang membuat Norman bertanya siapa pelayan tersebut, dan sambil mengajak Norman pergi, Spectre berkata kalau itu adalah Captain Marvel atau Shazam.